Halo, apa kabar? Ketemu lagi dengan Rojali kali ini. Tetap melanjutkan beberapa hal yang ramai beberapa hari ini, yaitu masalah JHT. Mudah-mudahan masalah jaminan hari tua tersebut dapat menemukan titik temu, karena baik dari DPR, dari partai-partai yang diwakilinya juga sudah mulai mengeluarkan suaranya. Kemarin Rojali sempat membaca sebuah judul yang kayaknya oke juga gitu. Yaitu judulnya kalau nggak salah peta politik terhadap JHT gitu. Jadi bagaimana pendapat beberapa partai melalui orang-orang yang mewakilinya tentang hal ini. Bagus sih, rata-rata memberikan sebuah masukan-masukan yang bisa diimplementasikan. Dan juga ada kesadaran bahwa ada 3 bulan untuk melihat dan meninjau kembali. Terlepas daripada itu, Rojali tetap berpendapat sebagai orang biasa, bukan selebritis, bukan public figure, apalagi motivator. Nggak ada kepentingan lah, apalagi politik, bodo amat. Tentang masalah JKP, jaminan kehilangan pekerjaan, itu juga menarik, itu juga bagus. Ada beberapa perhitungan yang bisa Rojali baca dan mungkin teman-teman juga sudah membaca di beberapa media berita pada hari ini. Tetapi kembali lagi, bahwa yang lebih penting daripada itu semua, untuk berhasil mencapai tujuannya, maka JKP di sini, JKP-nya Rojali, bukan jaminan kehilangan pekerjaan yang memang harus berlaku. Tetapi istilah yang berbeda, yaitu adalah jaminan ketaatan atau kepatuhan perusahaan terhadap BPJS. Sebab kenapa? Adalah sesuatu yang biadab banget gitu. Kalau ternyata ada karyawan yang tidak diikutsertakan pada BPJS itu, dan baik dari BPJS atau bagian pengawasan perwilayah hanya menunggu laporan saja, laporan either dari HRD atau dari pegawai yang memang tidak didaftarkan. Ya jangan pasif lah, sama-sama proaktif lah. Kalaupun kemudian diberitakan, diinformasikan kepada publik bahwa setiap laporan terhadap BPJS maupun ketenagakerjaan akan ditindaklanjuti berdasarkan waktunya itu seperti apa. Apakah maksimal 1 kali 24 jam akan dibalas, setelah dibalas dalam 3 hari akan ditindaklanjuti, bentuk tindak lanjutnya apa, dan itu menjadi SOP dari masing-masing pemegang kepentingan dan pemegang peran, kayak drama aja. Maka ini akan menjadi jauh lebih baik, akuntabel, baik dari BPJS mungkin pula dari Kemenaker, dari bidang pengawasan ketenagakerjaan. Akuntabelnya itu jelas, transparansinya jelas, informasinya itu tepat sasar, tepat guna, tepat audit, sehingga menjadi sebuah tata kelola pemerintahan yang memang diperlukan oleh masyarakat. Dalam hal ini sih, secara spesifik, Rojali sebagai orang biasa ya. Karena Rojali tidak mewakili siapapun, hanya seorang diri, orang biasa saja, yang tentunya dalam masa ketidakpastian ini banyak hal yang memang membuat
kehidupan ini menjadi berat. Rojali juga berusaha sih nonton motivasi sukses, ini sukses, 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 sukses. Betapa banyak yang menceritakan dulu susahnya kayak gimana. Kemudian bisa berhasil sedemikian rupa. Tetapi tidak banyak yang bilang, tidak banyak dalam kisah-kisah sukses itu menyampaikan sebuah kenyataan yang mungkin bahasa kerennya disebut moment of truth. Saat kenyataan. Jadi misalnya seorang penjual nasi goreng biasa-biasa saja, mungkin tadinya nggak laku, kemudian sekarang luar biasa sukses. Mungkin moment of truth-nya ketika dikunjungi oleh seorang selebritis ternama, dan kemudian orang menjadi penasaran, dan kemudian antri di tempat itu. Moment of truth, kalau dari masalah makanan, pasti Rojali ingat tentang Next Carlos. Tidak hanya satu atau dua tempat makan yang kemudian meledak sukses ketika setelah tampil dalam YouTube-nya si Next Carlos. Itulah satu contoh moment of truth atau sebuah momen kenyataan yang membuat betapa seseorang dari kondisi yang tidak menguntungkan berubah menjadi sedemikian sukses. Kadang Rojali juga sebel juga gitu ngelihat kisah sukses gitu. Ya itu tadi polanya mirip-mirip gitu. Dulunya susahnya minta ampun, begini, begitu, begini. Kemudian bla 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 bla, meledak der. Sekarang udah jadi kaya raya atau disebut orang sukses. Kalau Rojali bilang sukses belum tentu kaya raya. Rojali memiliki orang-orang yang sedemikian mencintai Rojali yang gak punya apa-apa ini merupakan sebuah kesuksesan. Istri yang cantik, istri yang pandai, istri yang baik hati, rendah hati, selalu mensupport suami, memiliki ibu bapak yang sederhana, yang selalu mengajarkan untuk hidup sederhana, yang selalu mengajarkan tidak boleh curang. Itu merupakan sebuah kisah sukses Rojali. Kisah sukses teman-teman, di mana ketika teman-teman tetap sehat di masa pandemi, juga merupakan kisah sukses dari teman-teman. Kesuksesan hanyalah merupakan sesuatu yang sangat dangkal, walaupun tidak salah juga. Kalau misalnya dulunya susahnya minta ampun, tidurnya di pinggir toko, di trotoar, kemudian sekarang sudah memiliki 18 gedung apartemen mewah. Ya nggak salah juga. Nggak ada yang tahu. Tetapi yang pasti bahwa dalam setiap momentum kehidupan seseorang akan ada namanya moment of truth atau momen-momen kenyataan, di mana itu akan membuat seseorang itu maju melesat ke atas atau meledakkan dirinya sampai turun ke titik nadir yang paling bawah. Zaman ini memang sebuah zaman yang memang unik. Kenapa? Perubahan yang sedemikian cepat, pandemi yang menyiksa, tetapi selalu kembali lagi sebuah Tuhan globalisme yang namanya kapital atau uang. Kalau dulu
Berhala itu adalah patung-patung yang dibuat oleh seseorang dan disembah-sembah. Yang sekarang adalah bentuknya adalah uang. Kita tidak tahu apakah ini karena kebutuhan atau keinginan. Tapi begitulah kehidupan. Sehingga agar kita tetap dapat hidup dengan menggunakan uang yang layak, uang yang halal dalam mempertahankan kehidupan yang memang dalam transaksi untuk mempertahankan makanan, papan, sandang, maka jaminan kepatuhan perusahaan diperlukan segera. Bukan hanya komunikasi yang tidak berisi, tetapi komunikasi yang disertai dengan adanya pengawasan yang tepat dan itu dijalankan. Kalau tidak dijalankan, masalah pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang curang, perusahaan-perusahaan yang nakal, perusahaan-perusahaan yang tega membunuh hidup-hidup pekerjanya yang tidak dimasukkan dalam program BPJS, apakah layak masih berada di Indonesia? Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Silahkan memberikan masukan, komentar yang positif. Dan tentunya nggak salah dong kalau misalnya Rojali juga memohon sedikit untuk mensubscribe dan memberikan tetap masukan agar dapat berkembang positif secara bersama-sama dari sudut pandang orang biasa. Sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi. Salam Rojali.